Kok suaranya wong?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu Guru, Bapak Ahmad Azhari dan Bapak Dinan Yulianto atas kehadirannya pada pagi hari ini. Mari sebelum kita mulai pertemuan pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya langsung saja acara selanjutnya yaitu pembukaan dari Ketua Sosialisasi Bebas dan Computational Thinking di SMP Muhammadiyah Bantul, yaitu Bapak Ahmad Azhari. Untuk Bapak Ahmad Azhari kami persilahkan. Ya, terima kasih Mas Fajri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, suara saya terdengar ya Bapak Ibu ya? Iya, terdengar. Terdengar Bapak Ibu. Iya, terdengar. Terima kasih Bu. Alhamdulillahirabbil alamin, sholatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu tatap muka walaupun secara online atau daring ya Bapak Ibu sekalian. Dalam acara mengenal computational thinking dan sosialisasi Lomba Bebras 2021 untuk sekolah SMP Muhammadiyah se-Kabupaten Bantul. Alhamdulillah juga kegiatan ini kami bisa selenggarakan atas bantuan ya juga dari dan izin dari Diklasmen PDM Bantul ya. Yang kali ini hadir atau tidak ya, Mas Dinan atau Mas Fajri? Mungkin ada perwakilan dari PDM Bantul, nanti kita lihat ya. Nah, pada pengenalan kali ini nanti kita akan membahas sedikit tentang beberapa pemaparan terkait dengan computational thinking itu sendiri. Nanti akan ada 3 pemateri, termasuk nanti saya, ya, Pak Dinan dan Pak Fajri ya. Nah, harapan kami sebenarnya adalah Bapak Ibu nanti bisa ikut ya, memotivasi siswanya dalam keterlibatannya dalam lomba ini atau challenge Bebras ini, sehingga nanti bisa juga berdampak pada minat siswa tertarik pada keilmuan komputer, terutama pada informatika. Harapan lain juga nanti setidaknya nanti siswa-siswa yang bisa ikut aktif ya dalam peran challenge ini nanti bisa mendapatkan kelebihan ya atau proses berpikirnya bisa menerapkan computational thinking yang menerapkan konsep computerized dalam proses berpikirnya. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini setidaknya ada 10 sampai 12 sekolah yang terlibat SMP Muhammadiyah Bantul ya, yang nanti akan terus berkembang dan coba kami kembangkan lagi untuk lomba ini agar bisa diikuti secara menyeluruh di se-Kabupaten Bantul untuk SMP Muhammadiyah se-Bantul. Nah, semoga acara ini dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Tentu saja harapan kami nanti Bapak Ibu bisa menggerakkan ya siswa-siswanya agar bisa mengikuti Lomba Bebras 2021 ini dan memeriahkannya. Oke, sebagai pembukaan, marilah kita membukanya secara bersama-sama dengan melafalkan basmalah bersama-sama.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selamat mengikuti Bapak Ibu sekalian. Semoga bisa menambah wawasan dan bisa memotivasi siswanya. Oke, terima kasih. Saya tutup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ahmad Azhari. Berikutnya yaitu mengenai apa itu computational thinking, akan disampaikan oleh Bapak Dinan Yulianto. Silahkan Bapak Dinan Yulianto. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah tampilan PowerPoint-nya sudah muncul? Terlihat, Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati telah meluangkan waktu untuk bisa hadir pada kegiatan sosialisasi tentang computational thinking, tentang Bebas Indonesia, dan tentang program Gerakan Pandai pada pagi ini. Perkenalkan, nama saya Dinan Yulianto, selaku salah satu pemateri pada pagi ini. Saya juga selaku dosen dari Program Studi Teknik Informatika Universitas Ahmad Dahlan. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas beberapa topik yang berkaitan tentang definisi, kemudian urgensi, kemudian karakteristik dari computational thinking, di mana di dalamnya juga terdapat pembahasan terkait revolusi industri. Computational thinking, mungkin dari Bapak dan Ibu Guru sudah memahami atau ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu Guru, apa itu computational thinking. Sebelum saya membahas lebih lanjut, adakah yang berkenan dari Bapak dan Ibu untuk menyampaikan pendapatnya tentang definisi atau mungkin hal yang Bapak dan Ibu pahami tentang computational thinking? Kira-kira siapa? Ada atau tidak? Ibu Nur, Ibu Anissa yang hadir tepat waktu, bahkan sebelum acara dimulai sudah hadir. Mungkin bisa memberikan pendapat tentang terminologi dari computational thinking? Atau Bapak dan Ibu Guru yang lain? Ada? Boleh disampaikan pendapatnya melalui kolom komentar atau aktifkan mikrofonnya, silakan. Oke, baik. Saya yakin Bapak dan Ibu Guru telah memahami tentang computational thinking. Tapi di sini saya akan mengulas kembali tentang materi computational thinking berdasarkan sudut pandang yang lain, yaitu sudut pandang implementasi. Mohon maaf, ada. Oke, pada kesempatan. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin mengulas kembali tentang materi computational thinking berdasarkan mungkin sudut pandang yang lain, bagaimana computational thinking berperan
pada proses revolusi industri. Baik, Bapak dan Ibu guru, pada slide kali ini saya sudah menyertakan satu buah video terkait proses revolusi industri yang telah dialami oleh kehidupan manusia. Mari kita menyaksikan terlebih dahulu setiap tahapan dari proses revolusi industri dari mulai industri 1.0 sampai 4.0. Oke, videonya belum tampil ya, maaf. Di saya sudah tampil, mungkin mode sharingnya yang harus saya ubah. Sebentar, saya ubah. Oke, mohon maaf, videonya belum tampil ya. Saya coba ubah dulu, kalau di saya sudah tampil. Saya coba presentasikan seluruh layar. Oke, baik Bapak dan Ibu, kita mulai kembali. Pada slide kali ini saya akan menampilkan satu buah proses perubahan dari revolusi industri 1.0 sampai yang saat ini berjalan di Indonesia, yaitu revolusi industri 4.0. Sebenarnya kalau berbicara revolusi industri, Jepang sendiri sudah mengklaim dia sudah masuk ke society 5.0. Oke, pada pembahasan kali ini saya akan fokus pada revolusi industri dulu, revolusi industri 4.0. Kita bisa saksikan tayangan videonya.
Ya, Bapak dan Ibu guru yang terhormat, berdasarkan tayangan video yang barusan kita saksikan, kita bisa pahami bahwa di awal video terdapat suatu statement yang menyatakan bahwa revolusi industri 4.0 ini akan menawarkan suatu perubahan dari segi aspek kecepatan, kemudian dari segi aspek kekuatan yang belum pernah dirasakan sebelumnya oleh kita manusia, sehingga dampak dari revolusi industri 4.0 ini sendiri, mohon maaf ada interupsi, sehingga revolusi 4.0 ini sendiri dapat mengaruhi pengalaman hidup dari manusia. Oke, berdasarkan tayangan video yang sama juga kita bisa temukan sebuah pertanyaan di mana pada video tersebut ada suatu pertanyaan yang menjadi perhatian kita bersama, yaitu bagaimana cara kita untuk bisa menyikapi dampak dari perubahan zaman yang semakin pesat. Itu yang perlu kita sikapi secara baik agar kita bisa beradaptasi secara baik juga. Oke, berdasarkan video yang tadi kita saksikan, terdapat 4 fase dari revolusi industri, di mana pada fase pertama terjadi pada tahun 70 sampai 80-an, lebih tepatnya pada tahun 1764, yaitu ketika ditemukan mesin uap. Pada saat itu, setiap aktivitas yang semula dikerjakan oleh manusia atau hewan mulai digantikan oleh mesin uap. Dampaknya adalah pengangguran secara massal, bahkan demonstrasi terkait tuntutan lapangan pekerjaan. Kemudian masuk ke tahapan revolusi industri kedua yang terjadi pada tahun atau awal tahun 90-an, di mana pada awal tahun 90-an ini telah muncul energi listrik, di mana energi listrik ini mempengaruhi aktivitas industri dari segi aspek optimalisasi biaya produksi. Bahkan dengan adanya energi listrik ini, proses di industri dapat dilakukan secara lebih massal atau dengan jumlah yang lebih banyak jika dibandingkan dengan tenaga mesin uap. Oke. Selanjutnya kita masuk ke fase ketiga, yaitu pada tahun 1980-an, di mana pada fase revolusi industri 3.0 ini mulai muncul teknologi komputer, yang teknologi komputer tidak hanya diimplementasikan pada bidang industri, tetapi juga pada bidang-bidang yang lain, seperti pada bidang pendidikan, pada bidang medis, dan lainnya. Kemudian pada fase revolusi industri yang ketiga ini juga muncul satu teknologi baru, yaitu teknologi internet. Dampak dari kombinasi komputer dan jaringan internet, proses industri tidak hanya dapat dilakukan pada satu tempat, tetapi setiap proses industri itu bisa saling terhubung dengan menembus rintangan geografis seperti yang saat ini kita lakukan, di mana saya berada di kota Cirebon, kemudian Bapak dan Ibu guru berada di kota Yogyakarta. Dengan implementasi perangkat komputer dan internet, kita bisa menembus rintangan geografis untuk bisa saling berbagi ilmu. Kemudian kita sudah masuk ke fase yang terakhir, khususnya di Indonesia. Di Indonesia sendiri kita masih masuk ke fase revolusi industri 4.0, di mana pada revolusi 4.0 ini mulai muncul teknologi-teknologi baru yang sifatnya automatisasi atau bersifat otomatis. Semua aktivitas di dunia industri terbantukan oleh teknologi artificial intelligence atau kecerdasan buatan, kemudian terbantukan juga oleh aktivitas robotik,
atau teknologi robotik, terbantukan oleh teknologi robotik dan terbantukan juga mungkin beberapa teknologi yang lain seperti Internet of Things, teknologi nano dan lainnya. Nah, mengutip dari salah satu surat kabar digital, dijelaskan bahwa Indonesia butuh 9 juta ahli digital, di mana jika kita lihat di bawah atau subjudulnya, Indonesia tertinggal dari banyak negara lain dalam hal transformasi digital. Kemudian upaya yang sedang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo mulai menginstruksikan untuk mempersiapkan pihak-pihak ahli pada bidang digital. Nah, implementasi dari revolusi industri 4.0 bahkan mungkin society 4.0 yang bersifat otomatisasi menjadi tantangan besar bagi Indonesia. Apalagi dengan usia produktif Indonesia yang begitu banyak, bagaimana kita bisa membentuk suatu generasi muda yang sifatnya produktif. Karena bisa kita pahami bersama bahwa berbagai profesi atau bentuk pekerjaan yang sifatnya repetitif mulai digantikan oleh contohnya tenaga robot atau tenaga komputer. Kita bisa mungkin sudah banyak menemukan dalam aktivitas kehidupan kita sehari-hari bahwa dalam kegiatan parkir kendaraan, bisa itu di sekolah, bisa itu di supermarket, dan di tempat-tempat lain sudah menggunakan media bantuan teknologi robotik. Kemudian aktivitas-aktivitas yang kaitannya tentang belanja kebutuhan sehari-hari juga tidak luput dari aktivitas atau bantuan media teknologi. Mungkin kita sudah sering sekali menggunakan beberapa platform e-commerce, apalagi dengan adanya satu hari-hari tertentu yang memungkinkan interaksi di media digital atau bentuk platform digital semakin lebih intens. Oke, kemudian World Economic Forum atau Forum Ekonomi Dunia menyampaikan terdapat 10 kemampuan yang seharusnya dimiliki oleh manusia agar dapat beradaptasi terhadap perubahan revolusi industri 4.0. Kemampuan yang pertama yaitu pemecahan masalah yang kompleks, kemudian berpikir secara kritis, kemudian kreatif, kemudian mampu. Mohon maaf, ada instruksi? Oke, saya ulangi bahwa World Economic Forum dalam suatu pernyataannya menyatakan bahwa kita diharuskan memiliki 10 kemampuan untuk dapat beradaptasi pada revolusi industri 4.0 atau masuk ke fase society 5.0. Kemampuan yang pertama yaitu pemecahan masalah yang kompleks, kemudian berpikir secara kritis, kemudian kreatif, kemudian manajemen SDM, kemudian berkoordinasi dengan orang lain, kecerdasan emosional, kemudian penilaian dan pengambilan keputusan, kemudian berorientasi pada pelayanan, negosiasi, dan kemampuan untuk fleksibilitas yang tinggi. Nah, pada dasarnya setiap kita manusia sudah memiliki 10 kemampuan di atas. Dan peran computational thinking dalam menyikapi era industri 4.0 ini adalah untuk mengembangkan 10 kemampuan tersebut. Nah, masuk ke definisi dari computational thinking. Computational thinking atau berpikir secara komputasi adalah cara berpikir atau cara memecahkan masalah seperti cara berpikir seorang ilmuwan komputer, yaitu secara menyeluruh, logis, dan teratur.
Dalam arti lain, computational thinking dapat diinterpretasikan sebagai metode pemecahan masalah dengan mengadaptasi teknik yang digunakan oleh pengembang aplikasi. Jadi satu hal yang ingin saya tekankan di sini kepada Bapak dan Ibu guru, bahwa computational thinking bukan berkaitan tentang bagaimana kita mempelajari cara kerja dari komputer, tapi kita mempelajari cara berpikir dari seorang ilmuwan komputer. Nah, di mana terdapat 4 teknik atau 4 karakteristik dari computational thinking. Yang pertama yaitu dekomposisi, yang kedua adalah pengenalan pola, yang ketiga adalah abstraksi, dan yang keempat adalah algoritma. Nah, jika kita telaah secara lebih mendalam, dekomposisi adalah proses ketika kita menyikapi suatu masalah yang mungkin masalah itu sifatnya besar atau kompleks. Kita dapat menyikapi permasalahan tersebut dengan memecah menjadi beberapa bagian-bagian masalah-masalah yang kecil. Kemudian ada pengenalan pola. Yang dimaksud dengan pengenalan pola adalah proses bagaimana kita bisa menyikapi suatu persamaan atau pola-pola tertentu dari satu masalah dengan masalah yang lain. Kita bisa identifikasi apa yang menjadi persamaan dari suatu permasalahan dengan permasalahan yang lain, dan apa yang menjadi perbedaan dari suatu masalah satu dengan masalah yang lain, di mana dengan tahapan ini, 2 tahapan ini kita harapannya bisa mencari atau mewujudkan suatu solusi yang lebih optimal. Kemudian ada juga proses abstraksi. Mungkin Bapak dan Ibu guru sudah sangat familiar dengan istilah abstraksi. Umumnya kita temukan di karya tulis ilmiah. Nah, jika kita analogikan sebagai abstraksi pada karya tulis ilmiah, hampir sama. Jadi prinsip computational thinking yang berkaitan tentang abstraksi adalah proses untuk melihat hal-hal penting dan mengabaikan hal-hal yang tidak relevan dalam suatu masalah atau hal-hal yang tidak penting dalam suatu masalah. Kemudian pembahasan ketiga tentang algoritma, yaitu proses di mana kita memiliki kemampuan untuk berpikir secara sistematis dari satu langkah ke langkah-langkah yang berikutnya berdasarkan beberapa pendekatan yang sudah ada sebelumnya, yaitu dekomposisi, kemudian pengenalan pola, dan abstraksi. Dari gabungan kesemuanya, kita bisa wujudkan dalam bentuk langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan suatu solusi terbaik. Nah, agar lebih bisa memahami 4 karakteristik atau 4 ciri dari proses berpikir secara komputasi, di sini saya memberikan suatu analogi ketika kita ingin memasak nasi goreng. Nah, ketika kita ingin memasak nasi goreng, tahap pertama yang mungkin kita pikirkan adalah alat apa saja yang kita butuhkan untuk memasak nasi goreng. Kemudian kita juga memikirkan bahan apa saja yang dibutuhkan untuk memasak nasi goreng. Dan kita juga pasti akan memikirkan bagaimana cara memasak nasi goreng ketika kita sudah menemukan atau sudah menentukan alat dan bahannya. Nah, setiap proses berpikir seperti ini merupakan tahapan dari dekomposisi. Jadi kita melihat ada suatu permasalahan yang besar, yaitu memasak nasi goreng. Nah, dari proses memasak nasi goreng ini kita pecahkan menjadi satu permasalahan-permasalahan yang lebih kecil. Nah, ketika sudah masuk ke fase dekomposisi, maka tahap berikutnya adalah pengenalan pola. Ketika kita sudah mengetahui alat-alat apa saja yang akan digunakan, kemudian bahan apa saja yang akan digunakan, kemudian bagaimana cara memasak nasi goreng. Nah,
dalam satu waktu tertentu, ketika kita sudah bisa memasak nasi goreng dengan varian rasa nasi goreng biasa gitu ya, nasi goreng telur, kemudian kita ingin merubah satu menu lain, yaitu nasi goreng kambing. Nah, kita di sini bisa melakukan proses pemahaman atau suatu pemikiran pola-pola apa saja yang sama, pola-pola apa saja yang bisa kita terapkan ketika kita sudah berhasil memasak nasi goreng dengan rasa telur, kemudian pola-pola apa ya saja yang bisa diterapkan ketika kita ingin memasak nasi goreng dengan varian rasa nasi goreng kambing, atau pola seperti apa yang bisa kita implementasikan ketika kita ingin membuat magelangan berdasarkan permasalahan yang sudah pernah kita hadapi, yaitu ketika membuat nasi goreng telur. Nah, analogi yang ketiga yaitu tentang abstraksi. Jadi ketika Bapak dan Ibu mungkin sudah berhasil melakukan beberapa fase dalam computational thinking, yaitu dekomposisi, kemudian pengenalan pola, kita masuk lagi ke tahap abstraksi, di mana pada tahap abstraksi ini kita sudah mulai peka, sudah mulai tahu solusi terbaik apa yang harus dilakukan ketika terdapat suatu masalah. Nah, studi kasusnya atau analoginya adalah ketika kita masak nasi goreng, maka kita sudah bisa memikirkan komposisi atau bahan yang tepat agar rasanya enak itu seperti apa. Garamnya berapa banyak, kemudian telurnya berapa banyak, dan lain-lain. Nah, tahap terakhir dari karakteristik computational thinking yaitu algoritma. Jadi algoritma ini berkaitan tentang langkah-langkah yang kita pikirkan untuk bisa mewujudkan solusi terbaik dari permasalahan yang kita hadapi. Kurang lebih seperti ini analogi dari berpikir computational thinking. Nah, jika kita melihat computational thinking, maka saya kembali mengutip beberapa sumber berita online atau sumber berita digital. Di sini ada dari media.com, kerjasama dengan Kompas, kemudian di sini saya kutip juga dari CNBC, kemudian saya kutip dari Jawa Post, dan sebenarnya ada beberapa berita lain. Dari media.com menjelaskan bahwa Menteri Pendidikan Nadiem Makarim ingin berupaya untuk memasukkan 2 kompetensi baru dalam sistem pendidikan anak di Indonesia, di mana salah satunya adalah computational thinking. Nah, Bapak dan Ibu mungkin juga sudah pernah membaca artikel ini, tapi saya ingin menekankan kembali bahwa pada saat ini, meskipun pemerintah sedang fokus terhadap penanganan COVID-19, tapi mulai dari tahun 2020 yang lalu, pemerintah sudah mengkaji untuk bisa menambahkan kompetensi computational thinking ke dalam pendidikan anak di Indonesia. Nah, salah satu bentuk regulasi dari pemerintah atau bentuk dukungan dan apresiasi pemerintah Indonesia dalam program pelatihan computational thinking tertuang pada surat berikut. Jadi, di Indonesia sendiri ada suatu organisasi namanya Bebras Indonesia, di mana Bebras Indonesia ini bertujuan untuk mengenalkan computational thinking kepada masyarakat di Indonesia, yang di dalamnya terdapat beberapa program seperti Tantangan Bebras dan Gerakan Pandai. Nah, khusus untuk Gerakan Pandai ini dan Tantangan Bebras sebenarnya sudah mendapatkan apresiasi penuh dan dukungan penuh dari pemerintah, seperti yang Bapak dan Ibu bisa lihat pada potongan surat yang saya tampilkan di slide PowerPoint.
Nah, terkait Bebras dan seluk-beluk Bebras akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Azhari. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan sebagai pengantar mungkin ya, seperti yang tadi saya sudah jelaskan bahwa Bebras bertujuan untuk mengenalkan computational thinking kepada setiap elemen masyarakat di Indonesia, di mana proses untuk mengenalkan computational thinking dilakukan melalui aktivitas lomba atau biasa kita sebut dengan tantangan Bebras atau disebut juga sebagai Bebras Challenge. Nah, lomba yang dilakukan itu lomba tantangan Bebras dilakukan setiap tahun, di mana soal-soalnya berkaitan sekali tentang computational thinking. Bisa kita lihat, saya menampilkan 2 soal. Di sini ada 2 soal khusus untuk level sekolah dasar. Jadi bukan di level sekolah menengah pertama, tapi nanti setiap soal, setiap jenjang pendidikan atau setiap usia peserta itu akan disesuaikan dengan tingkat kesulitannya, akan disesuaikan dengan jenjang pendidikan. Bisa kita lihat dari salah satu soal, Ayu merusak gelang favoritnya. Gelang yang rusak terlihat seperti gambar di bawah, ada persegi berwarna pink, kemudian ada lingkaran berwarna hijau, persegi 6 berwarna biru, dan seterusnya. Nah, pertanyaan dari soal tersebut adalah manakah dari gelang berikut ini yang menunjukkan seperti apa gelang itu ketika utuh. Oke, ya mungkin Bapak dan Ibu sudah bisa dengan mudah sekali menjawab soal ini. Nah, jika kita telaah lebih dalam berdasarkan soal ini, terdapat beberapa nilai-nilai atau karakteristik dari computational thinking yang bisa dipelajari oleh siswa secara tidak langsung, yaitu algoritma, di mana siswa berusaha untuk mengurutkan satu pola-pola tertentu, kemudian pengenalan pola juga masuk dari soal yang ada yang ditampilkan ini. Kemudian tidak kalah penting juga proses dekomposisi. Oke, nah kemudian salah satu bentuk soal yang lain, sebuah kata disimpan dalam sebuah kotak ajaib. Kotak ajaib akan menjadi bilangan, kotak ajaib akan merubah kata menjadi bilangan bulat yang ditampilkan seperti gambar berikut. Jadi setiap soal yang dibentuk atau setiap soal dalam computational thinking dibentuk secara atraktif sehingga proses pembelajaran dapat dilakukan secara menyenangkan. Nah, pertanyaan dari soal nomor 2, apakah kata yang disimpan dari kotak? Berdasarkan soal ini, jelas kita bisa memahami berdasarkan pola-pola dari angka dan pola-pola pada kata yang ada di pilihan jawaban. Jika kita lihat di angka ketiga dan di angka keempat, itu memiliki pola yang sama, yaitu 14 dan 14. Maka untuk bisa menjawab soal ini, kita harus mencari pilihan jawaban yang huruf ketiga dan huruf keempatnya memiliki huruf yang sama. Nah, setelah kita telaah huruf ketiga dan huruf keempat yang memiliki angka yang sama, berarti hanya pilihan A yang benar. Nah, kurang lebih seperti ini Bapak dan Ibu bentuk dari pembelajaran computational thinking yang dicanangkan oleh organisasi Bebras Indonesia. Oke, Bapak dan Ibu, sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada pemaparan saya yang kurang bisa dipahami, boleh disampaikan. Kemudian saya akan mencoba menyampaikan ulang dari pemaparan yang belum dipahami dari Bapak dan Ibu.
Ya, mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan atau nanti sekalian di akhir lagi Pak Dinan ya. Baik, Pak Fajri. Oh ya, nih. Baik, terima kasih sekali Pak Dinan sudah menyampaikan mengenai apa itu computational thinking, cara berpikir secara komputasi, dan tadi langkah-langkahnya bagaimana itu cara computational thinking itu bekerja. Baik, terima kasih Pak Dinan. Untuk selanjutnya adalah materi mengenai Bebras Indonesia. Materi ini akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Azhari. Kepada Bapak Ahmad Azhari, saya persilahkan. Oke, sebentar Pak. Yes. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Pak Faisal, terima kasih Ibu Tri dan Bu Rahma. Ya, maaf ini saya berbarengan dengan beberapa acara, jadi dua fokus. Oke, tadi sudah dipaparkan sedikit tentang apa itu computational thinking, dan harapannya sudah ada gambaran ya singkat terkait dengan bagaimana kita bisa berpikir, bagaimana nanti siswa-siswa juga bisa diajak, bisa dimotivasi, kemudian bisa mengimplementasikan bagaimana pola pikir atau cara berpikir secara computational, secara komputer. Nah, hal ini sebenarnya secara tidak langsung sudah dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian di sekolah, baik secara langsung maupun secara prakteknya melalui tugas ya. Namun nanti dalam Bebras ini kami harapkan pendampingan Bapak Ibu nanti juga diharapkan dalam proses ya, dalam upaya latihan ya sampai dengan lomba nanti. Nah, harapannya siswa Bapak Ibu nanti bisa menjadi salah satu ya yang mewakili ya, terutama ini mewakili Bantul maupun Yogyakarta hingga Indonesia. Oke, mungkin saya sedikit menjelaskan terkait dengan Bebras Indonesia. Apa sih sebenarnya Bebras Indonesia? Mungkin Bapak Ibu tadi sudah mulai browsing ya, mungkin terkait dengan apa sih Bebras Indonesia. Namun saya coba sedikit menampilkan ya short explanation aja sedikit tentang apa itu Bebras Indonesia dan bagaimana dan apa aja sih yang sudah dilaksanakan selama ini. Oke, semoga sudah terlihat ya Bapak Ibu ya. Ini bisa dilihat Pak, Bu. Saya coba saya coba tampilkan ya. Kalau kemarin soalnya beberapa kali ketika ditampilkan secara slideshow dia gagal. Saya coba ya, bismillah. Sudah terlihat ya Pak, Bu? Sudah. Alhamdulillah. Oke. Jadi sebenarnya begini, perkenalkan sebelumnya Bapak Ibu ya, saya Ahmad Azhari, ya saya salah satu dosen teknik informatika yang dalam acara kali ini saya selaku sebagai ketua program pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan pada SMP Muhammadiyah se-Kabupaten Bantul. Oke, nah sebenarnya apa sih Bapak Ibu ya yang harus kita lakukan sebenarnya, apalagi dalam era saat ini ya, komputer ya dan perangkat teknologi hampir menjadi sesuatu yang penting ya, apalagi untuk saat ini dengan kondisi pandemik ya, menjadi sudah tidak asing. Siswa sekarang sudah mau tidak mau harus ya mampu menguasai ya, mampu mengoperasikan, mampu menggunakan ya komputer maupun gadget ya, secara tidak langsung. Nah, kemampuan ini juga akhirnya kita kita harus
perluas ya bagaimana pentingnya perangkat teknologi ini ya agar bisa dikelola ya, agar bisa dikembangkan tidak hanya pada penggunaan saja tetapi bagaimana pada proses pengembangan pikir anak didik. Nah, di sini juga disampaikan ya bahwa tidak hanya sebagai sebuah teknologi, tidak hanya sebagai sebuah perangkat, tetapi juga sebagai satu ilmu ya yang dapat dididiknya dan yang dapat diajarkan dan membuat satu pengalaman ya untuk siswa maupun Bapak Ibu sekalian dengan menggunakan teknologi tersebut. Ya, tadi kalau sudah Mbak Dinan tadi sudah menyampaikan ketika ada satu persoalan ya, kemudian dicoba menyelesaikannya dengan menggunakan computational thinking, itu akan membuat implementasinya, pola pikirnya akan sedikit lebih cepat, lebih efisien ya, dan lebih adaptif. Nah, begitu. Nah, kalau sudah disampaikan tadi juga sama Pak Dinan terkait dengan bagaimana computational thinking tadi ya, itu juga salah satunya dalam terkait dengan pengenalan pola ya. Bagaimana pengenalan pola itu juga melibatkan tasking ya, bagaimana tugas-tugas yang dilibatkan Bapak Ibu sekalian dalam proses mengajar ya. Kemudian dikaitkan dengan bagaimana adaptif dan efisiensinya ya. Oke. Bagaimana inilah kalau kendala Bapak Ibu ya kalau di rumah, bagaimana ya ketika tugas-tugas tersebut ya itu dapat menghasilkan satu performansi, satu kemampuan adaptasi siswa dalam mengerjakan itu semakin baik. Nah, hal ini tentu saja membuat itu berdasarkan pengalaman mereka ketika semakin banyak pengetahuan mereka terhadap tugas tersebut, kemudian prakteknya secara langsung, itu akan membuat pengalaman sendiri ya dalam mengerjakan tugas tersebut. Nah, itulah bagaimana pengenalan pola ya, computational thinking itu juga bisa diterapkan ya secara tidak langsung dalam proses pendidikan yang sudah Bapak Ibu lakukan. Nah, Bebras kali ini bertujuan untuk mempromosikan ya informatika dan berpikir komputasi guru dan anak-anak muda khususnya ya. Kalau kali ini pada siswa SMP di kalangan ya mengambil keputusan di bidang pendidikan dan masyarakat luas. Nah, dari tadi kita sebutkan Bebras dan Bebras, apa sih sebenarnya Bebras itu ya? Bapak Ibu ya, Bebras ya atau bahasa lainnya itu adalah Beaver ya. Ini satu international challenge ya, tantangan internasional yang sifatnya global, sifatnya sudah mendunia ya pada bidang informatika maupun ilmu komputer ya, dan menerapkan thinking. Jadi ini satu tantangan, satu lomba ya yang sudah sangat mendunia ya, tidak hanya di Indonesia tetapi lebih dari 59 negara ya, salah satunya Indonesia. Nanti saya tunjukkan siapa saja yang terlibat dalam kompetisi ini. Nah, Bebras dan Bebras ya, apa sih Bebras ya, lagi-lagi ya tadi sudah dijelaskan sedikit bahwa ini merupakan adopsi ya dari bahasa Lituania ya, yang berarti adalah berang-berang. Nah, berang-berang ini dianggap ya sebagai satu ikon ya, bagaimana berang-berang ini merupakan binatang yang cerdas ya, yang cerdik ya begitu. Dan Bebras ini diharapkan menjadi satu inisiatif yang internasional ya, yang secara mendunia, yang bertujuan bisa mempromosikan ya bagaimana penerapan computational thinking yang sudah dijelaskan Pak Dinan tadi ya, berpikir dengan landasan komputer, komputasi di kalangan guru ya dan siswa mulai dari tingkat SD, SMP, SMA hingga masyarakat luas. Nah, jadi itulah Bebras. Jadi Bapak Ibu ya untuk saat ini semoga tidak lagi heran ya Bebras dan Bebras. Nah, Bebras itu ya secara tidak langsung artinya adalah berang-berang ya. Jadi kalau Bapak Ibu tadi sudah dijelaskan Bebras, nah sekarang sudah tahu ya. Nah, berpikir computational thinking ya tadi sudah disampaikan sedikit, saya menyalin ya
mungkin dari kesimpulan dari yang dijelaskan oleh Pak Dinan tadi. Ini merupakan metode yang bagaimana ketika ada persoalan, ya, metode ini bisa diimplementasikan, bisa diselesaikan, bisa diterapkan ya dengan teknik ilmu komputer atau komputasi atau informatika. Nah, tantangan Bebras juga menyajikan soal-soal atau tugas-tugas yang mendorong siswa bisa berpikir kreatif dan kritis. Nah, dalam menyelesaikan persoalan dengan menerapkan computational thinking. Walaupun saya yakin secara tidak langsung proses pembelajaran saat ini ya dengan kurikulum saat ini sudah secara tidak langsung sudah menerapkan proses bagaimana siswa bisa didorong untuk berpikir secara kreatif ya maupun kritis. Tentu saja dengan adaptasi dengan beberapa tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, tujuan Indonesia ya ikut serta dalam komunitas Bebras. Ya, ini tadi sudah disampaikan bagaimana Pak Menteri juga mendorong Indonesia ya bisa ikut serta dalam mengembangkan ya pendidikan ya. Nah, ini salah satunya adalah Indonesia ikut setara dengan diharapkan bisa setara dengan negara-negara yang sudah maju di bidang computational thinking. Di sini adalah computational thinking ya. Dan papan atas di IOE ya yang sudah bergabung dengan Bebras sejak didirikan. Nah, adanya kesempatan ini memperoleh pendanaan untuk kegiatan workshop mendidik guru-guru SMP dan SMA melalui Thinking Challenge dan Construction ya. Dengan menjadi anggota komunitas, Indonesia dapat ikut mengadakan lomba internasional secara tahunan ya di bidang computational thinking. Nah, acara ini diadakan secara online ya. Lomba ini juga memungkinkan seluruh anak ya, semua anak bahkan yang ada di pelosok-pelosok Indonesia yang sulit dijangkau tetapi tersedia koneksi internet agar bisa berpartisipasi bersama dengan anak-anak lain di seluruh dunia. Nah, karena soal-soalnya yang disediakan juga menarik, ya latihan dan lomba-lomba Bebras juga diharapkan dapat memotivasi dan menaikkan kemampuan anak, ya, dalam belajar mengenal informatika, mengenal berpikir kreatif, ya, berpikir kritis, ya, dan belajar tentang computational thinking secara mandiri. Ya. Diharapkan dengan ikut sertanya ini dapat menaikkan kemampuan analitik yang mendasari computational thinking. Ya. Rating Indonesia juga untuk tes internasional seperti tes PISA ya, yang diadakan secara rutin dapat naik ya secara tidak langsung. Nah, oke. Bapak Ibu sekalian ya, untuk bisa mengenal lebih jauh ya, nanti saya akan ajak Bapak Ibu ke satu website ya, bebras.or.id. Ini merupakan Bebras Indonesia ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengunjungi langsung bebras.or.id untuk mengenal lebih jauh terkait dengan bebras.or.id. Tetapi untuk indukannya, untuk secara global internasional, Bapak Ibu bisa mengunjungi bebras.org, itu sama ya. Jadi kalau Bapak Ibu buka browser lalu googling Bebras, nanti akan muncul bebras.org. Nah, untuk Indonesia sendiri domainnya adalah bebras.or.id. Nah, Bebras Indonesia ini dikelola oleh tim Olimpiade Komputer Indonesia atau TOKI ya. Nah, bermitra dengan universitas regional yang ada di Indonesia dan berfungsi untuk mengkoordinir sekolah-sekolah yang ada di regional tersebut. Nah, salah satunya yang kita lakukan saat ini ya, Universitas Ahmad Dahlan juga mengadakan ya koordinasi sekolah-sekolah terhadap sekolah-sekolah yang ada di SMP Muhammadiyah se-Kabupaten Bantul. Nah, Bebras partisipan ini dikelompokkan beberapa kelompok ya Bapak Ibu ya sekalian. Jadi ada yang sifatnya SD, SMP, SMA, bahkan ada yang ya mulai dari pre-primary bahkan 5 tahun ya, itu juga sudah disiapkan. Ini ada 6 kategori ya, kategori kelompok ya, berdasarkan umur ya, kategori 1, kelompok 1 sampai kelompok 2 itu merupakan umur 5 sampai 8 tahun. Kemudian 8 sampai 10 itu adalah primary, kelompok 3 dan 4. Kemudian kelompok 5 dan 6 itu adalah umur 10 sampai 12.
12 sampai 14 itu kelompok 7 sampai kelompok 8 itu adalah kadet ya. 14 sampai 16 umurnya itu ada di kelompok 9 hingga 10 yaitu adalah junior, dan seniornya ada di 16 sampai 19 ada di kelompok 11 dan 12. Ya, tentu saja ini sesuai dengan tahap ya umur yang ada di tingkatan masing-masing sekolah ya. SD, SMP maupun SMA. Nah, hingga saat ini sampai April 2021 hampir lebih dari 2.479.000 ya partisipan yang sudah ikut ya Bapak Ibu dari 56 negara ya, tadi 56 negara yang berpartisipasi hingga data di 2021. Ya, di sini bisa dilihat ya Indonesia yang merupakan salah satu negara yang berpartisipasi ini sudah juga menyumbangkan ya 16.186 ya untuk jumlah pesertanya. Ya, ini cukup banyak dengan data yang sudah diperoleh dari bebras.or.id. Ini adalah jumlah peserta guru ya yang ikut pelatihan, yaitu sampai dengan sekitar lebih dari 25.000 ya untuk jumlah pesertanya dikumulatifkan hingga Juni 2021. Nah, untuk UAD sendiri ya Bapak Ibu ya, untuk UAD sendiri itu juga sudah mengadakan ya challenge-nya ini, dan di tahun 2020 jumlah peserta ya di tiap kategori ini sudah melebihi 100 peserta ya untuk si kecil maupun siaga, sedangkan untuk penggalang SMP maupun SMA ini ya ini masih di bawah 50. Harapannya bisa nanti akan bergerak maju ya, bergerak naik di atas 50, bahkan mencapai 100 dan menyamaratakan dengan si kecil dan siaga. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa di Indonesia ya itu bebras ya juga bebrasnya terdapat beberapa biro yang tadi sudah bekerja sama dengan universitas-universitas di regional. Salah satunya ya itu adalah Universitas Ahmad Dahlan yang sudah ditunjuk secara resmi. Jadi total bebras biro yang ada atau bebras agent yang ada di Indonesia itu adalah 87 biro atau 87 universitas. Nah, Bapak Ibu juga bisa mengunjungi ya website kami yaitu adalah bebras.uad.ac.id untuk mengetahui secara lebih jauh kegiatan-kegiatan yang sudah kami laksanakan. Ya, tentu saja tadi sudah saya sampaikan bahwa dalam kita mengupayakan memotivasi siswa-siswa ya untuk bisa ikut serta ya, tentu saja ada satu namanya challenge ya. Nah, challenge-nya ini berupa serangkaian masalah pendek. Jadi ada sebenarnya hanya masalah-masalah di kehidupan ya di sekitar siswa ya, yang kita sebut sebagai bebras task. Ini salah tulis saya, bebras task atau tugas bebras, dan dikirimkan secara online ya. Jadi nanti proses seleksi pemberian tugas juga diberikan secara online. Nah, tugas-tugasnya menyenangkan Bapak Ibu ya. Jadi jangan khawatir, siswa-siswa tidak akan dibebani dengan tugas soal-soal yang rumit, tetapi justru memberikan satu pengalaman menarik ya, menyenangkan, dan berdasarkan masalah yang sering ditemui dan diselesaikan oleh para ilmuwan komputer yang didasari yang diberikan secara kelasnya, jadi baik SD, SMP maupun SMA tadi. Nah, tugas ini diharapkan dapat diselesaikan tanpa pengetahuan sebelumnya. Jadi tidak ada masalah siswanya belum sekolah atau belum mahasiswa, nggak masalah, belum sama sekali mengenal bagaimana coding, nggak ada masalah. Jadi tidak ada coding di dalam penerapan nanti. Jadi hanya sebagaimana dia sudah melangkah step ahead ya. Jadi selangkah lebih maju ya dalam menerapkan pola pikir logis ya secara komputasi. Nah, tujuannya ya adalah untuk memecahkan sebanyak yang siswa yang siswa lakukan dalam waktu yang ditentukan. Jadi semua siswa nanti bisa melakukannya. Nah, apa sih tugas-tugas bebras? Tadi sudah sedikit
disampaikan, dipaparkan oleh Dinan, ya Pak Dinan tadi, nanti juga akan dipaparkan lebih detail terkait dengan berprestasi ini oleh Pak Fajri ya. Nah, apa sih tugas berprestasi ini? Tugasnya memang sifatnya karena sebagai stimulus ya, sebagai rangsangan, sebagai motivasi, maka tugas ini ya sangat penting ya bagi kompetitor yang akan melaksanakannya maupun pengembang tugas ya. Di sini pengembang tugas itu adalah guru. Nah, siswa nantinya akan didorong atau dimotivasi untuk bisa berpikir secara komputasi, secara informatika. Sedangkan pendidik nantinya ya harus memikirkan harmonisasi silabus antara silabus yang ada di ilmu komputer. Nah, kali ini nanti tidak harus menerapkan secara utuh, tetapi nanti bisa langsung secara prakteknya. Nah, dengan berprestasi ini ya, tugas-tugas ini nantinya ya, tugas kreatif dan menarik ya yang sudah dikemas oleh tim ya atau kita tadi, ini bisa menjadi pendorong utama ya dalam proses stimulus ya untuk melakukan tantangan bebas. Nah, tantangan bebas ini atau tugas-tugas ini ya, ini satu jelas merepresentasikan konsep secara ilmu komputer atau komputasi ya atau informatika. Yang kedua, berprestasi ini sifatnya sangat mudah dimengerti. Jadi tenang aja Bapak Ibu, tidak perlu menguasai satu bahasa pemrograman terlebih dahulu. Anak-anaknya nggak usah dilesin dulu juga nggak masalah. Kemudian tugas-tugasnya insya Allah bisa diselesaikan dalam waktu maksimal 3 menit. Ya, rata-rata yang kami sudah survei itu diselesaikan dalam waktu 3 menit. Nah, kemudian soal-soalnya pendek ya, hanya disajikan dalam satu halaman ya, dalam satu layar ya, dapat diselesaikan di komputer tanpa menggunakan perangkat apapun, tanpa menggunakan bahasa pemrograman apapun, tanpa menggunakan software yang lainnya. Nah, atau bisa menggunakan kertas dan pensil saja. Kemudian selanjutnya adalah independen dari sistem tertentu, jadi tidak terkait dengan sistem-sistem tertentu, jadi bisa dilaksanakan kapanpun dan mungkin bisa diadaptasi ke dalam proses pendidikan Bapak Ibu sekalian di sekolah. Kemudian soal-soalnya menarik dan lucu ya. Jadi di sini juga akan ditampilkan ilustrasi simulasi ya terkait dengan soal-soal yang disajikan. Oke, Bapak Ibu ya, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melihat ya. Sebentar saya close dulu. Oke, melihat sedikit ya. Stop presenting. Saya akan mengajak sedikit mengenalkan ya terkait dengan bebas itu sendiri ya, terkait dengan bebas itu sendiri. Oke, share screen lagi. Ya. Oke. Nah, kelihatan Pak Faisal? Pak Dina? Terlihat. Oke. Nah, di sini ya, Bapak Ibu bisa lihat ya di sini. Oke, saya pindahkan dulu. Nah, di sini kita bisa lihat Bebras Challenge ya, sebentar. Nah, di sini bisa Bapak Ibu akses di bebras.org ya. Nah, di sini secara secara global informasi terkait dengan bagaimana kontes dilaksanakan, dikelola, event-event yang dilaksanakan, statistik ya maupun galeri pelaksanaan ini sudah dilaksanakan. Jadi di sini Bapak Ibu bisa melihat ya, beberapa informasi apa sih Bebras tadi yang sudah saya sampaikan, kemudian bagaimana cara kerjanya, kemudian kapan sih waktu-waktu untuk pelaksananya secara global. Nah, kemudian di sini juga ya Bapak Ibu dilihat ya akan melihat beberapa soal ya yang mungkin ini simulasi-simulasi yang nantinya akan akan dikerjakan oleh siswa. Mungkin sedikit atraktif ya, imajinatif ya, kreatif terkait dengan tampilan-tampilannya. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Fajri. Nah, kemudian di sini juga akan dilihat bahwa country yang menjadi member penyelaksanaan dari Bebras itu sendiri. Lalu juga kami di sini juga akan ada ya atau informasi sumber-sumber lainnya terkait dengan soal-soal
maupun penyelesaian jawaban ya, maupun informasi lainnya. Dan di sini akan ada resource-nya, di sini bisa dilihat. Kemudian di sini juga ada penghargaan yang sudah diperoleh peserta ya, maupun sertifikat yang diperoleh oleh penyelenggara. Nah, begitu. Jadi ini Bapak Ibu bisa kunjungi di bebras.org. Ini untuk Bebras secara global. Kemudian Bebras Indonesia Bapak Ibu bisa kunjungi juga ya. Nah, kunjungi di situs resmi Bebras Indonesia, itu adalah bebras.or.id ya. Di sini Bapak Ibu bisa lihat ya. Di sini Bebras Indonesia terkait dengan short description-nya ya, lalu kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Bebras Indonesia, di antaranya ada lokakarya nasional, lokakarya untuk guru, hingga yang sedang kita lakukan adalah challenge ya terhadap computational, itu yang diselenggarakan oleh Bebras agent ya. Nah, di sini Bebras Challenge yang sudah dilaksanakan di tahun 2020. Di sini juga informasi terkait dengan computational thinking tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Dinan, kemudian Bebras yang sudah saya sampaikan tujuannya, lalu ruang lingkup ya kegiatan Bebras hingga dengan Bebras Biro. Nah, di sini juga Bapak Ibu bisa lihat ada soal Bebras ya, tadi sudah disampaikan. Nanti akan dicoba ditampilkan ya oleh Pak Fajri, Pak Faisal Fajri, terkait dengan contoh-contoh soal hingga dengan pembahasan soal. Nanti juga di sini ada informasi terkait dengan workshop Bebras Challenge dari tahun ke tahun ya, dimulai dari 2016 di Indonesia hingga dengan pengumuman hasilnya ya, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Dan juga ada kegiatan gerakan pandai yang disponsori oleh Google ya. Dan lalu ada latihan dan kompetensi. Nah, kemudian untuk Bebras UAD sendiri Bapak Ibu bisa kunjungi ya di bebras.uad.ac.id. Dan di kegiatan yang sudah kami laksanakan untuk challenge yang sudah dilakukan di regional Bantul. Yang sebelumnya sudah pernah dilaksanakan di regional Bantul pada tahun 2019. Nah, ini juga bagaimana nanti ya sedikit mengimplementasikan ya bagaimana penggunaannya secara real ya dalam komputasi ya, dalam penggunaan komputer, alat yang bisa ditemui secara langsung. Nah, lalu di sini Bebras Challenge tahun lalu ya Bapak Ibu ya, 9 sampai 13 November yang mungkin nanti dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Faisal untuk waktunya di 2021. Nah, di sini ada informasi kegiatan-kegiatan dari apa yang dilakukan Bebras UAD ya. Lalu ini adalah informasi peserta tadi yang sudah dilaksanakan di tahun 2020 dan beberapa galeri ya terkait dengan pelaksanaan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ya, hingga nanti ada pendaftaran guru dan murid. Gitu. Semoga Bapak Ibu sekalian dapat tercerahkan ya. Mungkin sangat singkat dan lebih dan kurangnya saya kembalikan ke Mas Faisal untuk dilanjutkan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kalaupun ada nanti pertanyaan kurang jelas silakan ditanyakan di sesi tanya jawab. Oke, saya tutup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ahmad Azhari atas materinya mengenai apa itu Bebras Indonesia. Baik, untuk materi selanjutnya karena waktunya tinggal dikit nanti akan disampaikan oleh Bu Miftahul Rohmah Rosida mengenai apa itu Google Pandai. Kepada Bu Miftah kami persilahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ini saya izin ya menggunakan HP dan laptop nggih. Insya Allah saya akan share materi menggunakan laptop. Sebentar. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dinan tentang computational thinking.
terus Ya, Pak Azhari ya, tentang gerakan Bebres ini. Nah, di ya. sini saya akan menjelaskan tentang Google Pandai. Jadi apa sih itu Google Pandai? Sebentar, mohon maaf. Menunggu koneksi. Ini dari SMP Muhammadiyah di Kabupaten Bantul, nggih? Iya, Bu. Oke. Ya, SMP Muhammadiyah 1 Bundong. Oh, nggih. Nah, jadi kebetulan yang kemarin ikut itu yang SMP itu ini apa namanya? Kebanyakan yang dari kota. Yang dari Bantul belum ada yang bergabung ya. Semoga dengan adanya presentasi ini dari tahun ini ada yang bisa gabung. Ini apakah double ya sama ya? Tidak. Enggak ya. Oke, ini saya share screen. Saya langsung aja nih sekilas tentang gerakan pandai. Oke. Jadi ini ada hubungannya. Sudah bisa terlihat. Ini enggak saya slideshow ya. Jadi gerakan pandai itu apa sih? Jadi antara Bebras, antara computational thinking dan Google Pandai atau gerakan pandai itu semuanya berhubungan. Jadi gerakan pandai itu apa? Gerakan pandai adalah program yang diselenggarakan oleh Bebras Indonesia, disponsori oleh Google dan mendapat dukungan dari Dirjen GTK dan Dirjen Dikti Kemendikbud. Nah, kebetulan untuk yang dari MA dan MTS yang di bawah Kemenak langsung kemarin sudah diwajibkan sama Kemenak. Ada teman-teman dari Biro UII, bahkan USD dan UAJY yang membawahi MA dan MTS DIY. Nah, untuk yang Muhammadiyah itu diserahkan oleh UAD ya, diserahkan pelatihannya oleh UAD seperti itu. Nah, ini mungkin tadi sudah di-share ya sama Pak Dinan ya, bukti dukungan dari baik itu Kemendikbud maupun dari Kemenak sendiri. Jadi ini nggak hanya untuk negeri ya, nggak untuk negeri tapi untuk madrasah sanawiyah, madrasah aliyah dan sekolah-sekolah yang di bawah Kemenak juga. Nah, ini jadi apa sih gerakan pandai? Jadi di gerakan pandai itu kita nanti mengajari guru untuk mengenalkan Siti melalui persoalan-persoalan Bebras, melalui literasi dan numerasi. Ini Bapak Ibu sudah merasakan bahwa kemarin ujian nasionalnya itu berbeda, nih. Berbeda ujian nasionalnya dengan tahun-tahun yang lalu. Nah, itu kita mengajari biar siswa itu siap untuk ini kan dari Pak Nadimnya ya, itu pokoknya besok ujian nasional itu basisnya lebih ke literasi dan numerasi. Nanti pengetahuan kemuatan berdasarkan tes PISA, ya kan? Kemudian membaca algoritma, ya kan? Algoritma sederhana dan kemampuan untuk literasi sendiri itu sangat kuat. Bahkan kan sekarang ada yang namanya berdasarkan AKM itu ya Bu ya. Apa sih kepanjangannya itu mungkin Bapak Ibu lebih paham ya. Nah, itu nanti kita akan memasukkan kurikulum computational thinking di AKM yang Bapak Ibu buat. Kemudian ini ya, jadi nanti diharapkan Bapak Ibu guru itu bisa mengintegrasikan computational thinking ke mata pelajaran dalam bentuk problem solving dan HOTS. Jadi diharapkan kalau ibu bapak itu mengajarkan dan memberikan soal kepada anak-anak sudah bentuknya tidak hafalan lagi. Bentuknya bukan hafalan, tapi bentuknya adalah analisis, bentuknya adalah problem solving ya, dan high order thinking ya. High order thinking tentunya lebih tahu ya. Jadi lebih ke penalaran ya, penalaran. Seperti itu. Nah, ini nanti ada latar belakangnya, nanti di setiap sekolah nanti bisa dicek dulu di SMP Muhammadiyah di Kabupaten Bantul itu guru-gurunya, jadi nggak cuma untuk guru TIK ya ini ya, jadi guru matematika, IPA, bahasa, bahkan agama pun bisa diinfuskan kurikulum tentang computational thinking. Loh, kok agama kok tentang computational thinking? Maksudnya adalah
kita tuh nggak sekadar menghafal kapan Idul Adha, misalnya kapan Idul Fitri, berapa rakaat sholat, itu kan hanya sekedar hafalan, tapi gimana dalam pelajaran agama itu siswa itu dapat menalar kritis ya terhadap persoalan-persoalan yang ada. Kemudian nanti bisa dicek juga di sekolahannya itu internetnya lancar apa enggak. Jadi kalau misalnya besok kita mengadakan lomba bebras seperti yang diceritakan Pak Azhari dan Pak Dinan tadi, ada kemudahan karena seperti UAN itu Bu ya, lomba bebras itu serentak secara nasional dan dilaksanakan online menggunakan komputer, pakai HP sendiri juga bisa. Kemudian kalau tujuannya kenapa kita harus bergabung dengan Gerakan Pandai? Kalau untuk siswa itu biar siswanya itu lebih IT literate ya kan, biar lebih melek IT, kemudian bisa memperkaya pembelajaran menggunakan teknologi informasi dan dia dikuatkan dengan computational thinking. Nah, lalu kemudian dia untuk memotivasi dan menaikkan kemampuan anak untuk belajar computational thinking dan informatika secara mandiri. Jadi nggak perlu bukan teacher learning center ya, tapi sudah zamannya sekarang student learning center ya. Kemudian untuk menaikkan analisa anak, jadi kemampuan analitik anak itu bisa naik. Nah ini ya sudah ada bukti, ini sudah keluar dari tahun 2020. Jadi Gerakan Pandai itu full disupport oleh Kemenak. Kemudian ini ada Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan. Nah ini kita surat-surat ini yang kita pakai untuk nembusi Dinas Pendidikan, dan ada juga surat dari Kemenak kita buat nembusi untuk MTS, MA, dan Madrasah Ibtidaiyah juga. Nah, kita tembusi juga yang sekolah berbasis Kemenak. Jadi ini sudah dari atas sudah diperintahkan untuk gabung, biar apalagi di zaman pandemi ini ya kita perlu melek ya biar bisa menyaring informasi di internet. Jadi kalau daya analisisnya tinggi itu tidak semua informasi hoax di-share. Jadi anak itu akan ini benar, ini salah. Jadi dia bisa menyaring pesan, menyaring ilmu, menyaring apa yang dia tonton atau video apa yang dia lihat biar tidak semuanya masuk ke otak. Ya, itu daya analisisnya tinggi. Kemudian apa sih yang dipelajari itu? Kurikulumnya apa di Gerakan Pandai? Ya, tadi ya yang kurikulumnya intinya tadi mengajarkan sosialisasi CT ke mata pelajaran nanti di-infuse ya di kurikulum, mungkin di AKM, mungkin di RPS, yaitu ada soal-soal yang di situ harus mengedepankan analisis dan HOTS tadi. Kemudian ini ada 22.000 guru yang ditawarkan untuk mengikuti Gerakan Pandai, dan ini disupport penuh oleh Google. Ya, jadi mungkin kalau nanti ada sertifikat, mungkin sertifikatnya bernilai buat Bapak Ibu ya karena internasional nggih, Google nggih. Sertifikatnya internasional. Lalu ini pelatihannya untuk guru, pelatihan dasarnya itu guru bisa mengenalkan computational thinking melalui persoalan sehari-hari, tadi seperti soal-soal bebras ya. Kemudian melalui literasi dan numerasi, basisnya di literasi numerasi. Kemudian nanti soalnya itu di-infuse ya, CT-nya di-infuse pada soal-soal matematika dan sains, terutama ya diutamakan ke soal matematika dan sains. Kemudian nanti kemampuan lanjutnya adalah pemrograman visual ya. Nanti mungkin untuk yang punya kemampuan TIK lebih bisa ke pemrograman visual. Seperti itu. Nanti kalau Bapak Ibu guru sudah mengikuti Gerakan Pandai dari kita, diharapkan bisa Bapak Ibu guru bisa memahami apa itu computational thinking, bagaimana mengintegrasikan computational thinking ke mata pelajaran, lalu bagaimana bisa melakukan problem solving dan menerapkan HOTS di bidang yang akan diajarkannya. Nah ini capaiannya ya nanti tadi mengenal CT, terus mengenal soal-soal bernuansa computational thinking. Terus nanti Bapak Ibu diharapkan sudah bisa mengakses platform Bebras ya. Tadi sudah di-share sama Pak Azhari, ada latihan soalnya menggunakan platform Moodle. Kemudian nanti ada membina siswa. Nah tadi ya, jadi dari tahun kemarin ada 500-an siswa yang lewat Biro UAD mengikuti lomba Bebras, dan itu langsung nasional ya. Kita lomba dengan sekolah negeri, sekolah swasta, bahkan sekolah Kristen. Ya alhamdulillah kemarin yang SD lumayan bagus ya, ada 20 yang masuk 20 besar nasional.
Nah, itu lumayan bagus, itu SD Muhammadiyah. Nah, semoga tahun depan yang dari SMP dari Jogja nggih nanti bisa ikut juga, dan semoga masuk paling enggak 50 atau 100 besar nasional, itu sudah sangat bagus ya. Nanti kita ngajari gurunya, kemudian guru mengajari siswanya. Nanti siswanya latihan sendiri-sendiri. Seperti itu. Nanti kita ada aspek pedagoginya nggih untuk Bapak Ibu guru. Jadi ini nanti ada HOT, ada critical thinking, ada thinking visible dan thinking routine, kemudian ada computational thinking sendiri, kemudian ada learning city with Bebras. Nanti dengan latihan-latihan soal yang diberikan oleh Bebras nanti ada ini. Kemudian nanti ini nanti untuk mungkin yang SMA ya, yang tingkatannya lebih tinggi ya. Jadi nanti masuk ke pelajaran sains, matematika, literasi, dan numerasi. Oke, seperti itu aja penjelasan Google Pandai dari saya, Bapak Ibu. Semoga dapat menambah wawasan bahwa Muhammadiyah ya di bawah gerakan Google Pandai dan khususnya UAD itu bekerja sama dengan Kemenak untuk membina guru-guru Muhammadiyah ya, terutama di Jogja, untuk mengikuti gerakan Pandai, guru-gurunya, kemudian nanti siswanya diharapkan mengikuti lomba Bebras. Makaten Pak Fajri dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Miftah atas penjelasannya mengenai apa itu Google Pandai. Mungkin dari Bapak Ibu guru ada pertanyaan mengenai materi-materi tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Binan, Pak Ahmad Azhari, dan Bu Miftah. Saya persilahkan. Baik, sambil menunggu mungkin saya akan sering presensi ya. Ibu siapkan datanya, lalu di situ ada lembar evaluasi buat kami juga untuk kedepannya. Data berupa nama, nomor telepon, dan email nanti akan kami gunakan untuk email untuk mengirimkan sertifikat untuk hari ini, nomor telepon untuk nanti insya Allah akan kami kirimkan berupa kompensasi pulsa untuk kegiatan hari ini. Mungkin begitu. Mohon Bapak Ibu bisa mengisi link presensi yang sudah saya kirimkan di kolom komentar. Jika tidak ada, mungkin saya akan saya tunjukkan sebenarnya dalam teknisnya tantangan Bebras untuk siswa itu bentuknya seperti apa. Ya, saya akan share tab dahulu. Oke. Apakah sudah kelihatan, Bapak Ibu? Sudah, Mas. Oke. Jadi untuk tantangan Bebras untuk tahun lalu itu menggunakan para peserta akan membuka suatu alamat khusus. Kalau tahun kemarin itu alamatnya tantangan bebras.ipb.ac.id. Lalu untuk latihannya di sini itu alamatnya olimpia.id. Jadi masing-masing peserta nanti dapat melakukan pembelajaran melalui web ini. Sebelum memulai pembelajaran, nanti peserta diberikan waktu. Ya, biasanya pembelajaran itu akhir tahun. Kalau tahun kemarin itu bulan November, biasanya satu bulan sebelum lomba itu ada proses pendaftaran ke kami. Jadi para peserta mengirimkan nama, asal sekolah, domisili, lalu nomor HP dan email. Nanti oleh
Biro UAD akan kami kirimkan ke pusat untuk dibuatkan akunnya. Jadi nanti masing-masing peserta mendapatkan akun, lalu digunakan untuk login pada sistem ini. Oke, ini saya coba untuk akunnya. Akun ini nanti Bapak Ibu bisa membuat sendiri atau menggunakan akun yang sudah di-share oleh panitia. Jadi kalau misalkan seperti tahun kemarin itu banyak peserta yang ingin mencoba latihan soalnya terlebih dahulu sebelum dibuatkan akunnya, nanti bisa membuat akunnya sendiri dahulu. Nanti cara-caranya videonya akan kami share di grup WA. Ini saya tunjukkan saja proses pengerjaannya. Jadi peserta login ke sistem ini, lalu di sini ada beberapa latihan. Kalau di sini latihan, ada yang berbahasa Inggris, ada yang berbahasa Indonesia. Ini tahun-tahun yang terdahulu, ada untuk SD, lalu nanti juga ada untuk SMP. Coba saya cek di latihan 2018. Ya, ini ada untuk SD, SMP, dan SMA. Nah, nanti kalau untuk khusus lomba nanti ada judulnya tersendiri, tantangan bebas misalnya tahun ini 2021 untuk SD. Gitu. Nanti ada 3 ini, ada 3 biasanya. Ada pemanasan, lalu ada latihan, sama ada tantangan. Tantangan ini adalah lombanya. Tuh. Baik, kita coba salah satunya, misalkan pemanasan. Nah, ini seperti kuis-kuis, jadi klik di pemanasan tadi, lalu diklik attempt quiz now. Nah, setiap ini waktunya itu nanti setiap pemanasan, latihan, dan tantangan itu beda-beda. Kalau yang pemanasan dan latihan biasanya hanya pendek-pendek saja karena soalnya hanya sedikit. Misalnya start time, ini kita akan mulai kuisnya. Nah, ini contoh-contoh soalnya. Ini terlalu kecil nggak ya? Enggak ya? Baik. Bagian-bagiannya ini yang sebelah kiri atas itu nomor soal. Dan ada keterangannya apakah sudah dijawab atau belum. Lalu yang atas soal ini adalah nama soalnya, jenis soalnya, lalu asal pembuatan soal. Jadi soal ini adalah soal yang sudah dikompetisikan atau sudah dicek oleh Biro Pusat Internasional. Jadi beberapa soal ya kemungkinan juga ada yang terjemahan dari bahasa Inggris. Jadi nanti mungkin agak berbeda juga. Jadi contohnya seperti ini. Kamu harus memindahkan gambar ini, orang tersenyum, dari ujung kiri atas ke rumah kanan bawah dengan mengikuti arah panah pada setiap sel dan dapat memulai dari yang sel ada benderanya. Dengan gambar di atas, gambar ini tidak mungkin sampai ke rumah. Tantangannya, jadi ini soalnya, gantilah arah salah satu sel sehingga gambar orang tersenyum ini dapat mencapai rumah. Tentukan sel mana yang harus diganti. Jadi ini tidak akan sampai ke rumah kecuali nanti kalau ada salah satu gambar yang diubah. Jadi nanti itu. Ini contoh-contoh soalnya ya, mungkin saya skip. Jadi ada beberapa soal. Ini ada beberapa juga di sini. Nah, masih banyak lagi. Nah, di sini ada sebelah kanan. Ini ada jumlah soal. Kalau di
pemanasan ini hanya ada 7 soal saja, dan yang ini adalah waktunya, waktu yang tersisa. Jadi nanti para siswa bisa menyelesaikan soalnya bersatu-satu secara urut ataupun tidak urut. Jadi ini bisa dipilih soal nomor berapa. Nanti kalau sudah terjawab, misalnya ini saya coba jawab, ini nanti ada keterangannya seperti ini. Itu. Nanti kalau sudah selesai, finish attempt. Nanti kalau sudah yakin dengan seluruh jawabannya, di submit all and finish. Jadi seperti itu. Jadi prosesnya untuk tantangannya itu hanya seperti itu. Nanti ada berbagai jenis soal, ada yang pilihan ganda, ada yang mengisi juga, dan tingkatan kesulitan soalnya itu nanti sesuai dengan tingkatan sekolah masing-masing. Nanti untuk SD akan lebih mudah, untuk SMP ada tingkatannya lagi, nanti yang lebih tinggi adalah SMA. Oke, begitu Bapak Ibu. Ini mungkin secara singkat aja. Nanti kalau untuk yang fullnya, karena waktunya kemarin undangannya hanya sampai 10.30, ini sudah melebihi. Nanti mungkin kalau Bapak Ibu ada acara yang lain juga. Jadi video mengenai cara pembuatan akun dan cara pengerjaannya akan kami share di grup WA. Lalu mungkin kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, boleh dipersilahkan langsung di sini atau nanti di grup WA juga. Insya Allah setelah pertemuan hari ini, nanti akan ada pendaftaran bagi siswa-siswa yang ingin ikut tantangan bebas di tahun 2021, insya Allah akan dilaksanakan akhir tahun ini. Nanti setiap sekolah terserah dari kami, jadi setiap sekolah boleh mengirimkan berapa saja pesertanya, jadi tidak dibatasi satu sekolah. Tidak dibatasi satu sekolah berapa siswa, jadi boleh satu sekolah berapapun siswanya. Nanti kami sediakan form online-nya. Lalu untuk kegiatan ini boleh dikerjakan oleh siswa kelas 1, 2, dan 3. Jadi tidak harus 1 atau 2 atau 3, tapi semuanya boleh. Dan harapannya, kalau evaluasi dari tahun kemarin, harapannya nanti Bapak Ibu mengisi form pendaftaran itu jangan sampai salah namanya, nama, asal sekolah, domisili sekolah, karena nama-nama tersebut nanti insya Allah akan kami berikan sertifikat bagi setiap siswa yang sudah mengikuti tantangan bebas. Gitu. Oke. Begitu Bapak Ibu. Mungkin dari Pak Dinan, Pak Azhari ada tambahan? Kalau dari saya sudah cukup, Pak Fajri. Kembali dibuka mungkin 1-2 pertanyaan jika memang ada yang ingin dibahas. Saya cukup. Iya, mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan. Baik, untuk lembar evaluasi silakan Bapak Ibu isi. Nanti boleh untuk namanya dilengkapi dengan gelarnya, nanti soalnya nama di situ nanti akan kami cantumkan di sertifikat untuk kegiatan hari ini. Oke, begitu. Dari mungkin ada lagi, kalau tidak ada lagi kami cukupkan Pak Dinan, Ripon. Baik, Pak. Oh ya, yeah. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya. Kami sebagai penyelenggara dan MC banyak kurang dan salahnya mohon maaf. Mari kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Faisal, sebelumnya Oh nggih Pak Azhari, monggo. mungkin bisa kita dokumentasikan terlebih dahulu open kameranya. Oh nggih. Nggih Bapak Ibu, mungkin bisa open kamera sebentar nggih dari kami untuk dokumentasi kegiatan. Sebentar saja. Ya. Oh, ini sebagian besar di sekolah ya. Ada yang di sekolah. Sudah mulai ajaran baru nggih ini Bu ya, minggu pertama nggih. Iya, minggu pertama. Oh iya. 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 Baik. Monggo Mas Fajri mendokumentasikan. Sudah. Di apa-apa Mas? 1, 2, 3 gitu Mas. Ya. 1, 2, 3. Nggih, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Kami dari penyelenggara banyak kurangnya mohon maaf. Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Ibu Miftah. Mohon izin live. Terima kasih semuanya. Terima kasih kembali Bu. Mas Fajri bisa di ini. Oh, di end. Apa di end? Sudah selesai, Bu.